Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi mengenai reaksi pembatas. Secara garis besar, reaksi kimia dibagi menjadi dua. Ada reaksi stoikiometri dan ada reaksi tidak stoikiometri. Reaksi stoikiometri di mana zat bereaksinya tepat habis atau tidak ada yang bersisa. Sedangkan reaksi tidak stoikiometri di mana ada bereaksinya yang bersisa dan ada juga bereaksinya yang habis. Nah, ada bereaksi yang habis itu disebut dengan bereaksi pembatas. Kita masuk contoh soal. Seng atau Zn dan belerang direaksikan membentuk seng sulfida, suatu zat yang digunakan untuk melapisi permukaan bagian dalam tabung monitor TV. Nah, ini persamaannya Zn tambah S menjadi ZnS. Sebanyak 52 gram Zn dicampur dengan 6,4 gram S. Manakah yang merupakan reaktan pembatas? Yang kedua, berapa gram ZnS yang terbentuk? 3. Berapa gram sisa bereaksi yang lain? Nah, syarat untuk mengerjakannya, yang pertama kita harus menyetarakan dulu persamaannya. Ya, persamaan reaksinya harus setara terlebih dahulu. Yang kedua, semua data dalam bentuk mol. Jika datanya sudah dalam bentuk mol, langsung kita masukkan datanya. Nah, Zn tambah S menjadi ZnS. Kita cari mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol sisa. Oke. Nah, kita cari mol Zn. Berarti mol Zn sama dengan gram per AR. Berapa gram Zn? 52 dan AR-nya 65. Dapatnya 0,8 mol. Jadi kita letak di sini mula-mulanya mol Zn itu 0,8 mol. Sedangkan mol S atau sulfur sama dengan gram per AR. Berapa gram sulfur? 6,4 per 32 sama dengan 0,2 mol. Berarti sulfurnya 0,2 mol. Nah, tadi sudah dijelaskan syarat yang pertama, persamaan reaksinya harus setara. Nah, di sini kita cek dulu udah setara atau belum. Ternyata udah setara. Molnya di sini S molnya 0,2. Kita bagi dengan koefisiennya 0,2 dibagi 1. Ini koefisien 1. 0,2 dibagi 1 tetap 0,2. Dan Zn 0,8 dibagi koefisiennya 1 jadi 0,8. Nah, berarti tetap S. Jadi S adalah bereaksi pembatas. Nah, yang menjadi bereaksi pembatasnya adalah bereaksi yang memiliki mol paling kecil. Kecil itu adalah 0,2. Oke. Jadi yang bereaksi 0,2. 0,2 kurang 0,2 habis. Nah, selanjutnya kita cari mol yang bereaksi. Karena sulfur jadi reaksi pembatas, kita pakai perbandingan antara
Z dan sulfur. Jadi kita ambil koefisien dari Zn berapa? 1 per koefisien dari S juga 1 kali mol S 0,2. Jadi 1 kali 0,2 bagi 1 tetap hasilnya 0,2. 0,8 dikurang 0,2 hasilnya 0,6. Yang ini habis ya. Dan Zn kita juga masih memakai perbandingan dengan sulfur. Ini ZnS berapa? Koefisiennya 1. S juga 1. Mol S 0,2. Jadi hasilnya 0,2. Jadi kita bisa menjawab manakah yang merupakan reaktan pembatasnya adalah S ya. Yang B, berapa gram ZnS yang terbentuk? ZnS massa ZnS sama dengan mol kali mR ZnS. Molnya 0,2, sedangkan mR ZnS adalah 97. Jadi 0,2 kali 97 sama dengan 19,4 gram. Selanjutnya, massa berapakah gram sisa per reaksi? Nah, jadi pereaksinya itu yang bersisa adalah Zn. Jadi massa Zn sama dengan mol Zn kali AR Zn. Molnya 0,6 kali ARZN 65. Berarti 0,6 kali 65 sama dengan 39. Nah, kita bisa membuktikannya apakah benar yang kita cari dengan menggunakan hukum kekalahan massa, di mana massa zat sesudah reaksi dan sebelum reaksi adalah sama. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, massa sebelum reaksi itu ada Zn tambah S. Zn massanya 52 dan S 6,4. 52 tambah 6,4 sama dengan 58,4. Sedangkan massa sesudah reaksi ZnS yang terbentuk dan sisanya adalah Zn. Massa ZnS adalah 19,4 dan Zn 39. Hasilnya 58,4, sama-sama 58,4.